Selamat malam Pak Ginting dan teman-teman semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran saya atau RPP. Jadi di sini saya membuat RPP untuk teman-teman atau anak-anak kelas 7 SMP semester 1. Jadi tujuan saya untuk membuat RPP ini adalah memberitahu mereka atau mengajarkan mereka tentang Sengja atau kosakata dasar mengenai perkenalan diri, yaitu seperti ni hao, wo jie xiao yi xia. Di sini seperti yang tertera, memiliki standar kompetensi yang pertama memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri. Kedua, mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri. Ketiga, memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri. Dan berikutnya. Lalu, di sini saya juga menyertakan tentang materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Seperti yang bab pertama adalah tentang ni hao atau wo jie xiao yi xia. Jadi di pertemuan pertama saya akan memberikan topik materi yaitu menanyakan nama atau ni jia shen me ming ze. Dan sengja atau kosakata yang akan saya berikan adalah seperti wo, ni hao, xin shui seng, ming ze, hen, dan lain sebagainya. Serta di sini saya juga memberikan penjelasan tentang kata-kata yang mungkin masih sulit dimengerti oleh para siswa. Lalu, saya juga memberikan teks bacaan atau kewen yang berjudul Ni Hao, Ni Jia, Senme Mingze. Lalu saya juga memberikan latihan soal. Yang pertama memilih jawaban sesuai teks, yang kedua melengkapi titik-titik di bawah ini. Lalu untuk pertemuan kedua, saya mengambil topik materi memperkenalkan diri atau Zheji Jie Xiao. Dan yang saya ambil adalah contohnya adalah pengyomen, Cao Sang Hao, Wo Jie Xiao Yi Xia, Shui, Jiaren, dan lain-lain sebagainya. Lalu teks bacaan saya ambil adalah Zhe Wo Jie Xiao. Latihan soalnya yang pertama adalah mendeskripsikan gambar. Dan saya juga mencantumkan game seperti mencocokkan gambar. Dan di bab kedua, di pertemuan ketiga saya mengambil topik Ni Men Jia You Ji Koren. Dan seperti yang tertera, yaitu dengan kosakata jia, you, ko, he, ji, papa, mama, keke, dan lain sebagainya. Lalu teks bacaan saya ambil adalah ni jia, you, ji, koren. Latihan soalnya adalah melengkapi percakapan dan melengkapi titik-titik di bawah. Pertemuan keempat tentang keluarga saya atau wote jiaren. Lalu pertemuan kelima, saya mengambil topik materi wote itian atau keseharianku. Kosakatanya seperti to, nianji, meitian, jijuang, dan lain sebagainya. Teks yang saya ambil adalah wote itian atau keseharianku. Lalu saya juga menyertakan games yaitu menyanyi yang ada di dalam buku ajar. Dan latihan 4 membuat cerita tentang kegiatan sehari-hari atau keseharianku. Di pertemuan ke-6 yaitu mendengarkan audio kawan, membaca kawan, dan lain sebagainya. Di pertemuan ke-7, mendengarkan audio kosakata dan kawan 1, membaca kosakata dan kawan 1, belajar tata bahasa dan latihan 1. Topik materi ialah impianku atau wote mengxiang. Kosakata adalah yang tertera seperti berikut. Serta saya juga mencantumkan teks tata bahasa dan latihan 1. Dan pertemuan ke-8, mendengarkan audio kawan, membaca kawan, mengerjakan latihan dalam buku ajar. Dan topik materi yang saya ambil adalah wote mengxiang atau impianku. Lalu saya juga menyertakan langkah-langkah pembelajaran yang akan saya atau sebagai lause akan saya lakukan kepada murid-murid saya, yaitu yang pertama adalah bab 1 pertemuan 1, saya akan melakukan presensi dan lain sebagainya. Seperti tertera pada di PowerPoint berikut. Pertemuan kedua, sampai terakhir pertemuan ke-8. Lalu metode pembelajaran yang saya ambil adalah yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, dan yang ketiga demonstrasi. Jadi ceramah di sini, guru akan menyampaikan informasi kepada siswa secara lisan di awal pembelajaran. Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa dengan cara lisan. Yang kedua, metode diskusi, yaitu
Metode ini mengedepankan keaktifan siswa. Dalam metode ini, guru akan aktif bertanya dan mengajak siswa diskusi tentang materi yang dipelajari. Yang ketiga, demonstrasi. Metode pengajaran dilakukan dengan cara bentuk praktikum sehingga siswa melihat langsung apa yang sedang dipelajari. Semisal kita menyuruh siswa untuk membaca dialog pada teks dan membuat mereka untuk praktek langsung. Lalu media pembelajaran saya adalah PowerPoint, audio, buku ajar, serta ada beberapa video yang diambil di YouTube. Sumber belajarnya adalah dari buku ajar dan audio dari buku ajar. Sekian presentasi PowerPoint dari saya, RWP dari saya. Terima kasih.